Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi amillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa ifada wa istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa sawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala wa manawa bihi masyaikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il 'amilin al-faizina bi'ilmil yaqin wa 'ainil yaqin wa haqqil yaqin ma'lufi wa afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan wa waladan salihan wa umran tawilan wa badanan salihan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma laduni wal mashraba safil hami wa habil ghani. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil muqarrabin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila hadratin Syekh Ibrahim al-Qami wal Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Aqab wa Sayyidina Habib Zaid bin Ibrahim bin Suhaid wa Syekh Habibullah bin Hafid wa Syekh Abu Yaqub bin Qiyah bin Muhammad wa Syekh Abu Yaqub wa Tasim wa Sulaim wa Qur'anihim wa jami'i masyayikhim wa masyayikhihim ila hadrati Abi Rumi wa farallahu lahum wa yu'minu rajatihim wa a'talina min barakatihim wa antara alina wa isakaromatihim. Syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah yang saya hormati Bapak Ustadz Mas'ud, Bapak RT 8 beserta seluruh ibu dan bapak sekalian yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kita lanjutkan kajian yang pertama kita Jalalatul Tauhid dan kita masih membahas tentang tanda-tanda kiamat kubra. Karena ini merupakan bagian daripada hadis yang panjang, yaitu hadis yang diawali dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi innaha lan taqduma hatta taraw qablaha asyra ayatin. Sesungguhnya kiamat itu tidak akan pernah terjadi sehingga kamu melihat 10 tanda-tanda sebelum terjadi kiamat tersebut. Nabi SAW kemudian menyebutkan satu persatu dari 10 tanda-tanda kiamat kubra itu. Yang pertama adalah munculnya dukhon, asap. Yang kedua dajjal, yang ketiga adalah munculnya dabah, binatang-binatang melata.
kemudian terbitnya matahari dari sebelah barat. Inilah berapa? 4 ya, 4 yang baru kita rincikan satu persatu. Sekarang kita lanjut ke ciri kiamat kubur yang kelima, yaitu wa nuzul Isa bin Maryam. Wa nuzul Isa bin Maryam. Yang kelima ya. Wa nuzul Isa bin Maryam, dan turunnya Isa bin Maryam. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala wa inna min ahlil kitabi illa la yu'minan nabi wa in min ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mautih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa in min ahlil kitabi, dan tidak ada satupun ahli kitab illa la yu'minan nabihi, kecuali pasti beriman kepada Nabi Isa qabla mautih, sebelum wafatnya Nabi Isa. Kata Ibnu Abbas, ay khurujun Isa bin Maryam, maksud daripada ayat ini menurut Ibnu Abbas adalah keluarnya Nabi Isa bin Maryam. Jadi seluruh ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani nanti semuanya akan beriman kepada Nabi Isa alaihi salam dengan iman yang sebenar-benarnya, yang konsekuensinya adalah akan mengimani kepada Nabi Muhammad juga sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Isa ya mubasysyirun bi rasuliyatin min ba'di ismuhu Ahmad ya. Salah satu tugas yang beliau emban adalah menyampaikan berita baik tentang munculnya seorang utusan setelah Nabi Isa yang bernama Ahmad atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu al-Hakim wa sahhahahu. Al-Imam Hakim telah meriwayatkan sebuah hadis dan menghukumi sahih terhadap hadis tersebut. Wa akhraja Ibnu Jarir anhu, dan Ibnu Jarir pun meriwayatkan hadis dari Hakim annahu qala, yakni annahu sayudriku nasun min ahli al-kitab hina yub'atsu Isa fayu'minuna bih. Maksudnya begini, dari Hakim dan Ibnu Jarir ya, dari Ibnu Abbas. Jadi Hakim dan Ibnu Jarir meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi kata Ibnu Abbas bahwasanya nanti orang-orang dari ahli kitab akan bertemu ya dengan Nabi Isa alaihi salam ketika Nabi Isa nanti diturunkan ke bumi. Fayu'minu nabi, lalu mereka semuanya akan beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Al-Imam Qatadah berkata, idza nazala amanat bil adyan kulluha. Apabila Nabi Isa turun, maka seluruh penganut agama akan masuk Islam dan beriman. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, dan nanti di hari kiamat Nabi Isa akan bersaksi atau menjadi saksi atas mereka semua. Annahu qad ballagha risalata rabbih, bahwa Nabi Isa telah menyampaikan amanah kerasulan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aqarra ala nafsi bil ubudiyyati, dan Nabi Isa nanti di hari kiamat akan mengaku bahwa dirinya hanya sebatas hamba Allah, bukan anak Allah apalagi Tuhan. Wa qala Ibnu Zaid, Al-Imam Ibnu Zaid berkata, idza nazala Isa alaihi salam faqatala dajjal. Apabila Isa alaihi salam telah turun, maka Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Ketika Dajjal sudah dibunuh oleh Nabi Isa, lam yabqa yahudiyyun fil ardi illa amana bih, maka tidak ada satupun Yahudi di muka bumi kecuali beriman kepada Nabi Isa. Wa qala Hasan al-Basri fil ayah, Al-Imam Hasan Basri mengomentari ayat tersebut, ayat yang tadi ya, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minana bihi qabla mautih, ayat yang itu tuh. Kata Imam Hasan al-Basri, qabla mauti Isa. Jadi ahli kitab akan beriman sebelum kematian Nabi Isa alaihi salam. Wallahi innahu al-ana la hayyun indallah. Kata beliau, kata Imam Hasan Basri, demi Allah sesungguhnya Nabi Isa sekarang hidup ya, hidup ya bagi Allah Subhanahu wa taala.
Walakin idza nazala amanu bihi ajma'un. Nah, ketika Nabi Isa turun, nanti semuanya akan beriman kepada Nabi Isa. Seseorang bertanya tentang ayat ini, apa maksud daripada ayat yang tadi? Ayat wa in min ahlil kitabi illa la yu'minu nabiyyi qabla mauti. Maka dijawab ayat qabla mauti Isa innallaha rafa'a ilaihi Isa wa huwa ba'itsuhu qabla yaumil qiyamati maqaman yu'minu bihi al-barru wal fajir. Jadi maksud sebelum meninggalnya Nabi Isa adalah Allah Subhanahu wa taala ya dulu ya mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit, dan nanti Allah yang akan mengutus ataupun menurunkan Nabi Isa dari langit sebelum hari kiamat, yang nanti pada saat turunan Nabi Isa semua orang akan beriman, baik yang baik ataupun yang buruk, yang ahli ibadah yang maksiat, semuanya bakal beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Dikatakan di dalam riwayat yang lain ya, waroda waqala bal as-sahihu anna ad-dhamira fi wa innahu 'aidun 'ala Isa alaihi salatu wassalam fa inna siyaqa fi dzikrihi. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain mengatakan wa innahu la ilmu lis-sa'ah. Dan sesungguhnya ia. Nah, ia di sini maksudnya siapa? Sebagian ahli tafsir ya mengatakan bahwa yang sahih bahwa ia di dalam ayat yang tadi maksudnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi wa innahu la ilmu lisaati maksudnya adalah sungguhnya Isa adalah ilmun, yaitu tanda-tanda lisaati tentang terjadinya kiamat kubro. Diceritakan bahwasanya yanzilu Isa, Nabi Isa alaihissalam turun wadi'an yadayhi ala ajnihati malakaini ya, dengan meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat. Wa fi yadihi harbatun, dan di tangan Nabi Isa ada sangkur ya. Tahu sangkur ya? Tahu sangkur enggak? Pisau ya, pisau. Di tangan Nabi Isa alaihissalam ada pisau, ada sangkur. Yaqtul biha dajjal, dengan sangkur itu Nabi Isa membunuh Dajjal. Fala yajidu kafirun riha nafsihi illa wa yamut, tidaklah ada seorang kafir yang menghirup mencium nafas Nabi Isa melainkan dia akan mati. Wa yablughu nafasuhu illa ma yablughu tarfuh, dan nafasnya Nabi Isa sampai jarak ya seperti apa Nabi Isa memandang. Jadi sejauh mana Nabi Isa memandang, sejauh itu pula sampainya nafas Nabi Isa alaihissalam. Dan setiap orang kafir yang mencium nafas Nabi Isa, yang menemukan nafas Nabi Isa, dia akan mati seketika. Dan Nabi Isa akan turun di Syam, di negeri Syam, fil janibi syarqi min Dimashq, di sebelah timur ya kota Damaskus. Di mana Damaskus? Syria. Indal manaratil bayda, di menara putih. Inda salatil fajri, ketika salat subuh. Jadi waktu fajar ya. Nabi Isa ini ingetin turunnya itu di waktu subuh ya, di waktu fajar, di sebelah timur kota Damaskus, di menara putih. Wa takunu jama'atun minal muslimina yaquduhumul mahdiyu mujtami'atan liqitali dajjal. Dan sekelompok kaum muslimin yang dipimpin oleh Imam Mahdi sedang berkumpul untuk memerangi Dajjal. Jumlah mereka pada saat itu ya, tentara Imam Mahdi alaihissalam adalah 800 laki-laki dan 400 perempuan. Kulluhum yusawi sufufa indama yanzilu Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa turun, 800 laki-laki dan 400 perempuan ini semuanya berbaris ya, demi menyambut kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Dipimpin oleh Imam Mahdi alaihissalam. Hanya saja Kanjeng Nabi Isa alaihissalam justru malah menyuruh Imam Mahdi untuk sholat. Tapi Imam Mahdi tidak mau. Kenapa? Karena Isa adalah Nabi dan Rasul, sedangkan Imam Mahdi bukan Nabi, bukan Rasul. Dia ulama, waliullah, orang soleh, keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Imam Mahdi tidak mau mengimami sholat subuh, ya,
Nabi Isa alaihi salam meletakkan tangannya ala dhuhrihi, di pundak ataupun di punggung Imam Mahdi. Wala yarda illa ayyakuna Mahdi imaman, dan Nabi Isa enggak ridho kalau Imam Mahdi tidak menjadi imam. Pokoknya Imam Mahdi harus ngimamin sholat subuh. Maka dengan terpaksa Imam Mahdi alaihi salam mengimami sholat subuh pada saat itu. Nah, Nabi Isa alaihi salam setelah turun ke dunia, dia akan tinggal di bumi selama 40 sanah, 40 tahun. Wa yatazawwaju bimra'atin min qaumi Syu'aib, dan Nabi Isa akan menikah dengan seorang perempuan dari kaum Syu'aib. Fayuladu lahu ba'da nuzulihi aulad. Bahkan Nabi Isa alaihi salam nanti akan memiliki banyak anak. Wa yaksirus saliba, Nabi Isa akan mematahkan semua salib-salib yang ada di bumi. Ya, baik Nabi Isa secara langsung atau pengikut Nabi Isa. Wa yasta'silu ibadatahu, dan Nabi Isa akan menghancurkan segala bentuk penyembahan kepada salib. Wa la yabqa fid dunya minan nasraniyati syai'un, hingga di bumi ini tidak ada satupun lagi yang beragama Nasrani. Ya, entah sebagian mereka adalah masuk Islam, sebagian mereka ada yang terbunuh pada saat itu. Wa yaqtulul khanazira, dan Nabi Isa akan membunuh babi-babi. Wa yaftahu babal masjid ba'da al-faraghi minas salati, dan Nabi Isa akan membuka pintu masjidnya setelah salat subuh. Fayara wara'ahu ad-dajjal. Nah, di belakang pintu masjid Nabi Isa alaihissalam melihat Dajjal. Jadi membunuh Dajjal ini setelah salat subuh ya. Jadi setelah turun itu nanti akan ada saling mempersilahkan untuk mengimami sholat subuh. Nah, inilah adab Nabi dengan adab wali ya. Imam Mahdi turun Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, orang saleh, waliullah, pemimpin akhir zaman. Nabi Isa ya Nabi ya Rasul. Nabi Isa tidak mentang-mentang Nabi lantas langsung nyelonong jadi imam. Imam Mahdi tidak merasa saya turun Nabi Muhammad, saya jadi imam, kagak. Nabi Isa nyuruh Imam Mahdi nggak mau. Kenapa? Saya bukan Nabi, Isa Nabi. Tapi Nabi Isa nggak ridho kalau Imam Mahdi tidak menjadi imam subuh. Ya, ini baru hafal 1-2 kitab atau 1-2 hadis sudah nyelonong aja. Udah nggak ada permisi lagi sama orang. Ya, harus ada adab tata krama. Ya, pernah kita pelajarkan dalam kisah Isra dan Mi'raj gimana? Ketika sudah meneruskan. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengimami sholat kan itu nggak langsung maju ya, nggak ada yang mau maju. Kalau Jibril tidak memegang tangan Nabi nggak mau jadi imam. Kenapa? Di situ ada Nabi Adam, ada Nabi Ibrahim, seluruh Nabi kumpul di situ. Itu adab, ya adab. Jadi meskipun misalnya ya kita orang ngerti, tahu, tapi dalam segi adab ya persilahkan pada yang lain dulu. Istilahnya basa-basi lah. Jangan asal nyolong ya. Kecuali imam rotib ya, imam yang sudah ditunjuk atau memang kiai di pesantren gitu ya. Tapi kalau di tengah masyarakat begini ya harus ada sopan santun, tata krama. Fayaqtuluhum wa yaqtulu dajjal. Maka Nabi Isa pun memerangi kaum Yahudi yang ikut bersama dengan Dajjal, dan Nabi Isa pun membunuh Dajjal di tanah Palestina, inda babi Lut ya, di dekat pintu Lut ya. Di Palestina ada namanya pintu, yaitu pintu Lut. Disitulah tempat tidurnya Dajjal. Laknatullah alaih. Summa yakunu ba'da nuzulihi jami'un nasi muslimin. Setelah terbunuhnya Dajjal, dibunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa, seluruh manusia masuk Islam. Masih ada tersisa Yahudi yang tersisa ini ya dibunuh juga oleh Nabi Isa alaihissalam. Sampai mereka Yahudi itu lama-lama berlari bersembunyi ya, di belakang batu, di belakang pohon, dan pohon dan batu pada kala itu semuanya berbicara. Ya Muslim, hada Yahudi khalqi ta'at faqtulhu. Wahai Muslim, nih Yahudi di belakang saya, sini bunuh dia. Batu dan pohon semuanya berbicara, kecuali satu pohon yang tidak berbicara, yaitu pohon gharqad ya. Dan
sekarang di Palestina, di Israel itu digalakkan penanaman pohon gharqad karena mereka tahu ini pohon nanti akan melindungi mereka ya dari kejaran Nabi Isa dengan kaum muslimin pada saat itu. Watan dari suhina idin jami'ul mazahibi siwal Islam. Pada saat itu semua madhab hilang, semua aliran sirna, yang tersisa agama dan aliran hanyalah Islam. Sehingga tidak ada lagi hukum jihad pada kala itu. Kenapa? Oh, semuanya Islam. Ya. Ketika jihad sudah tidak berlaku lagi, hukum jihad sudah tidak ada lagi, berarti tidak diberlakukan juga hukum jizyah, pemungutan upeti. Karena dalam hadis dikatakan bahwa ketika Nabi Isa menghukumi bumi, ya artinya menjadi pemimpin di muka bumi, pembayaran upeti orang kafir kepada kaum muslimin yang tinggal di daerah kaum muslimin itu tidak diberlakukan lagi. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang kafir, ya. Semuanya Islam pada kala itu di zaman setelah terbunuhnya Dajjal laknatullah. Wa ya'um alaihi salamun nasa bil mali hatta la yabqa ala wajhil ardi man yaqbalu shadaqati. Dan Nabi Isa alaihi salam meratakan kebaikan kepada seluruh manusia dengan harta sehingga tidak ada satupun orang di bumi yang mau menerima sedekah. Hidupnya makmur, hidupnya sejahtera di zaman kanjeng Nabi Isa. Tidak ada lagi yang mau menerima sedekah. Kenapa? Makmur semuanya. Tidak ada yang miskin, tidak ada yang fakir. Nabi Isa akan melaksanakan ibadah haji, akan melaksanakan ibadah umroh, dan ia akan berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Isa mengucapkan salam kepada Nabi, wa yaruddu ala sanami sayyidul anbiya, dan Nabi menjawab salam kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi Isa alaihi salam pada kala itu mengajarkan apa kepada manusia? Yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam kepada manusia pada kala itu adalah wa madhhabuhu alladhi yadu ilaihi an-nasa amaluhu bil Qur'ani was sunnah, yaitu hadis dan Quran, ya. Quran dan sunnah itu dua. Kalau nggak pakai madhab, Nabi Isa lah pendiri madhabnya itu. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Hambali, Maliki menggali hukum langsung dari Quran dan hadis. Apalagi Nabi Isa yang levelnya Nabi alaihi salam. Ya, dia mengambil hukum langsung dari Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan dua sumber inilah Nabi Isa alaihi salam mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Praktek muamalah pada masa itu ya adalah sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam yang bersumber daripada Quran dan sunnah ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana Nabi Isa tahu tentang Al-Quran dan hadis, sedangkan Nabi Isa itu diutus sebelum adanya Quran dan hadis? Gimana jawabnya? Nabi Isa di langit ternyata tidak nganggur, ya. Nabi Isa di langit tidak santai, tapi belajar. Apa yang dipelajari? Quran dan hadis. Jadi Nabi Isa di langit, Quran dan hadis dia pelajari, diajarkan oleh para malaikat, ya, secara wasilah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika turun sudah menguasai Quran dan hadis. Tapi nanti ada yang bertanya, bagaimana mungkin Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi kemudian mengajarkan Quran dan hadis? Orang Nabi Isa diangkat ke langit 500 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Ya kan begitu? Jawabannya tadi, ternyata Nabi Isa di langit itu tidak santai-santai, tapi belajar Quran dan hadis Nabi SAW. Maka ketika turun, ia sudah menguasai apa yang sudah ia pelajari ketika di langit. Wa tanzilu barakatun diniyatun wa dunyawiyatun hatta yakuna ar-rumanu fi zamanihi al-wahidatu minhu takfi jama'atan minan nas. Di zaman Nabi Isa nanti Allah turunkan keberkahan agama dan dunia sehingga satu buah delima saja di masa Nabi Isa alaihissalam itu cukup dimakan oleh sekelompok manusia yang banyak. Satu buah delima, berarti kan buahnya gede, ya, gede berarti. Kenapa? Karena muat untuk orang banyak, untuk orang banyak.
Wa yakfi labanun naqatil wahidati jama'atan minan nas. Dan susu satu ekor unta itu bisa mencukupi kelompok manusia yang banyak. Berkah berarti. Wa yakunu dhi'bu ma'al ghanami ka'annahu kalbuha. Dan serigala akan hidup berdampingan dengan kambing seolah-olah serigala ini adalah hewan yang melindungi kambing-kambing tersebut. Ibarat anjing yang melindungi kambing, karena setiap pengembala kambing pasti punya anjing untuk menjaga kambing tersebut atau untuk menggiring kambing tersebut ya. Di zaman Nabi Isa, serigala yang berdampingan dengan kambing, seolah-olah serigala itu adalah anjing yang menjaga kambing. Jadi nggak ada tuh permusuhan, pertikaian. Jangan di kalangan manusia, di kalangan hewan saja pun sejahtera, aman. Ya, di zaman Nabi Isa alaihissalam. Bahkan di zaman Nabi Isa kalau ada anak kecil memasukkan tangannya ke mulut ular, itu tidak akan digigit. Kenapa? Jangankan manusia, hewan saja tidak ada niatan buruk kepada yang lain. Saking berkahnya zaman Nabi Isa alaihissalam. Makanya dulu di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, ada seorang musafir ya melewati sekawanan kambing ya, melewati sekawanan kambing bersama dengan serigala. Dan serigala itu tidak memangsa kambing-kambing tersebut. Beberapa tahun kemudian, yang musafir ini kembali melewati tempat yang sama. Tapi yang dia lihat adalah kebalikan daripada kejadian beberapa tahun yang silam. Yaitu apa? Kambing tersebut habis dimakan oleh serigala. Dia bertanya kepada seorang penduduk di sana, kenapa ini ada dua kejadian aneh beberapa tahun yang lalu dengan yang sekarang? Kata orang kampung tersebut bahwa dulu ketika kamu melewati kampung kami dipimpin oleh seorang khalifah, raja, seorang pemimpin yang adil, Umar bin Abdul Aziz. Karena sifat adilnya Raja Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka keadilan itu bukan hanya dirasakan oleh manusia, termasuk oleh hewan. Sehingga serigala pun tidak memangsa kambing. Kenapa? Merasakan keadilan dari seorang pemimpin yang saleh, Umar bin Abdul Aziz. Nah sekarang Umar bin Abdul Aziz sudah meninggal dunia, makanya nggak ada keadilan lagi, sehingga terjadilah ya saling memangsa ya, hukum rimba di kalangan hewan terutama, bahkan di kalangan manusia juga begitu. Nah, sekarang kita hidup di zaman ya sudah masya Allah ya, hukum rimba berlaku ya, siapa yang kuat dia yang bertahan ya, baik dalam urusan ekonomi, dalam urusan apapun itu, apalagi di dunia hutan ya. Ini menunjukkan bahwa memang sedikit sekali atau mungkin jarang ada seorang pemimpin yang adil, yang amanah, yang jujur, yang taat, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihi salam sebelum wafat ia akan meminta seseorang untuk menggantikan posisinya. Dan seseorang ini adalah laki-laki dari kabilah atau dari suku atau dari klan Bani Tamim, namanya Muq'ad atau Maq'ad. Kemudian Nabi Isa wafat dan Nabi Isa dimakamkan di Raudhah Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping Abu Bakar dan Umar. Ini kiblat mau kiblat sana ya, sana ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kan dimakamkan di Raudhah ya, di Madinah sana di Masjid Nabawi. Posisi kepalanya kan sebenarnya kakinya sebelah sini. Nah, kemudian sebelah sini Nabi itu ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu agak turun sedikit ya. Artinya tidak sejajar dengan Nabi, agak turun sedikit. Kira-kira sebahunya Nabi dimakamkan di situ. Di samping Abu Bakar ada Umar. Umar lebih bawah lagi, di bawahnya Abu Bakar. Samping Abu Bakar tapi sejajar, agak bawahan dikit, mundur. Nah, di situ ada area 01. Kata para ulama, itu adalah nanti untuk dimakamkan kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Kanjeng Nabi di sini, Abu Bakar sebelahnya, Umar agak bawah sedikit, di sini kosong. Inilah tempatnya Nabi Isa alaihissalam dan nanti dimakamkan di situ. Nah, itulah tentang sedikit daripada kisah Nabi Isa alaihissalam pada saat nanti beliau diturunkan ke muka bumi sebagai salah satu tanda daripada tanda-tanda kiamat kubro ya, kiamat kubro. Entah kapan, wallahu a'lam.
yang penting kita wajib meyakini. Sebab dalil-dalil tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam ini sudah masuk ke level mutawatir. Hadis ataupun dalil-dalil yang sudah naik derajatnya ke level mutawatir ini harus kita yakini karena bagian daripada akidah, ya, akidah. Tidak boleh kita nggak percaya tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena hadisnya mutawatir. Nanti kita lanjut dengan tanda kiamat berikutnya, yaitu munculnya dua sosok makhluk, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Insyaallah nanti dalam kajian berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.